Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan seru-seruan kita di One Piece. Siapa yang nggak kenal dengan istilah Shichibukai? Yaps, meski statusnya telah dikaburkan keberadaannya oleh pemerintahan dunia, namun setiap karakter yang pernah memegang gelar tersebut masih mempunyai andil besar dalam cerita One Piece sekarang ini. Nah, di kesempatan kali ini, Mr. G mau membahas urutan kekuatan ke-10 mantan Shichibukai itu, dari yang bagiku ya terlemah sampai yang terkuat. Siapa ajakah mereka? Langsung aja kita ke kontennya. Oke, let's go! Number 11, Bagi. Urutan terendah atau peringkat ke-10 harus menjadi milik Bagi the Clown. Ironi memang, padahal ia salah satu dari mantan Shichibukai yang justru menjadi Yonko. Namun rasanya kita sudah paham kenapa Bagi ada di urutan ini. Pada dasarnya kekuatan buah iblis Bagi cukup disegani sih. Jika dihadapkan dengan pedang, takkan berpengaruh besar. Sayang ini tak didukung dengan kemampuan bertarung Bagi secara harfiah. Di luar hal itu, Bagi mempunyai reputasi yang membuatnya sangat ditakuti. Berkerabat dengan Shanks, mantan anak buah Roger, akrab dengan Shirohige, menjadikan dirinya dengan mudah memperoleh gelar Shichibukai pasca kejadian hebat di Marineford. Wow. Kini dunia mengetahui bahwasannya Bagi membawai krokodil serta Mihawk. Meski secara kenyataannya Bagi dapat dihabisi kapan saja oleh keduanya. Ya, meski demikian, langkahnya membentuk Bagi Delivery dan menjadi pimpinan dari banyak mantan narapidana Impel Down tetap layak diapresiasi. Number 10, Giku Moria. Berikutnya ada Giku Moria, karakter pemakan buah iblis Kage Kaginomi terkenal akan eksperimen yang gila, mengumpulkan bayangan dan memberikannya kepada mayat dengan tujuan mendapatkan pasukan yang tak bisa dikalahkan. Akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam, kemampuan Giku Moria dalam bertarung tidak terlalu mencolok guys. Ia selalu ditampilkan mengandalkan penelitian dan mayat-mayat yang ia ciptakan. Walau harus diakui, kekuatannya tersebut tetap merepotkan apalagi semisal berhasil merebut bayangan orang lain. Sangat sulit untuk dilawan sih. Ketahanannya pun tak bisa diremehkan. Ia pernah bertarung 3 hari melawan Kaido. Sayang di pertarungan itu ia harus kalah. Kini nasib Giku Moria kurang diketahui. Banyak yang meyakini ia bergabung dengan Kurohige usai kekalahannya di Pulau Beehive. Number 9, Edward Weevil. Peringkat ke-9 menjadi tempat Edward Weevil. Anak yang mengaku-ngaku sebagai anak kandung Shirohige ini memang belum digali lebih banyak soal peta kekuatan yang ia miliki. Sehingga berada di posisi sekarang rasanya menjadi keputusan yang tepat. Tapi kita nggak boleh lupa ya, bahwa potensi dari karakter ini tetap ada. Didasarkan dari perkataan Borsalino alias Kizaru, Weevil memang belum diketahui apakah anak Shirohige atau bukan. Nah, yang menjadi pertimbangan ia bisa diangkat sebagai Shichibukai berkat kemampuan penghancurnya yang mengerikan. Malahan kemampuan Weevil seolah menjadi gambaran kedahsyatan kekuatan Shirohige muda. Jika sampai disandingkan dengan nama yang melegenda, jelas Weevil bisa lebih kuat dari yang kita duga. Cuma kalau dilihat-lihat, dia kurang dalam intelijensi bertarung karena sangat nurut dengan sang ibu. Number 8, Crocodile. Berikutnya ada Crocodile yang secara kronologis merupakan musuh Shichibukai pertama dari Luffy. Gak cukup sampai di sana ya, ia bahkan bisa memberikan kekalahan sebanyak 2 kali kepada Oro Bakasenjo, menjadikannya sebagai salah satu karakter antagonis yang memaksa Luffy menembus batas kemampuannya. Usai time skip pun, Crocodile yang karismanya sempat jatuh setelah kekalahan dengan Luffy, tak menyerah untuk terus unjuk gigi. Tak lama setelah penghapusan status Shichibukai, ia bergerak dengan mengajak kerjasama Mihawk untuk kemudian membangun Cross Guild dan memanfaatkan bisnis Bagi Delivery. Secara kekuatan, sepertinya Crocodile telah mengalami kenaikan juga. Ia telah menerima bounty sebesar 1.965.000.000 berry, serta telah mengalahkan armada angkatan laut yang mengganggunya. So, Crocodile masih pantas diperhitungkan. Number 7, Boa Hancock. Urutan ke-7 menjadi takhta bagi Ratu Bajak Laut, Boa Hancock. Berbekal buah iblis Mero Meronomi, siapapun yang terpesona akan kecantikan Boa akan langsung berubah menjadi batu. So, secara kekuatan buah iblis ya dan kehebatannya, Boa Hancock sama sekali gak bisa diragukan. Ingat ya, bahwa dekat-dekat ini, Boa Hancock hampir mengalahkan banyak kru Kurohige. Ia cuma gagal mengalahkan Kurohige-nya, itu pun tak semerta-merta membuatnya tumbang. Ia berhasil mempermainkan kata-kata sehingga tidak bisa membuat Kurohige bertindak gegabah. Bisa dibilang memang Boa Hancock gak modal cantik aja guys, tapi strategi dan kemampuannya dalam kondisi terdesak pun sangat amat mengagumkan. Terus jangan lupakan juga, semisal Boa Hancock jadi salah satu karakter langgeng sanggup menguasai ketiga haki ya, termasuk Hausoku Haki, ia sama sekali tak gentar dengan pengepungan yang dilakukan Angkatan Laut selepas hilangnya status Shichibukainya.
Number 6, Jinbe. Posisi ke-6 ditempati oleh Jinbe. Dulu Jinbe pernah menjadi si Chichibukai sebelum akhirnya dicopot dan dijebloskan ke Impel Down. Kini Jinbe bergabung dengan bagian nakama SAP Crew. Secara kekuatannya, Jinbe memang sangat layak. Ia bukan pemakan buah iblis, tapi kemampuan fisik dan bertarungnya bukan kaleng-kaleng. Sebagai ras manusia ikan, jelas ia memiliki fisik yang lebih mumpuni dibandingkan manusia biasa. Ditambah dengan pengalaman bertarung membuat Jinbe tak mudah untuk dikalahkan. Ini terlihat dari gimana perkasanya ia sanggup bertarung dan menang melawan mantan si Perpol yang menjadi Tobiroppo, Wusbu. Number 5, Doflamingo. Di urutan kelima, kita akan membahas Doflamingo. Sosok si Chichibukai yang ternyata mantan Tenryubito ini jadi salah satu musuh Luffy yang begitu alot untuk ditaklukkan. Kehebatan buah iblisnya bernama Ito Itonomi yang memanipulasi benang, memberikannya paket lengkap untuk bertarung, mulai dari menyerang, menutup luka, serangan berskala luas, hingga mengendalikan. Semakin merepotkan ketika buah iblis Doflamingo mencapai titik awakening dan menjadi salah satu karakter langka yang sanggup membangkitkan potensi terbaik kekuatan buah iblisnya. Doflamingo mampu membuat objek di jangkauannya menjadi benang yang menunjangnya selama pertarungan. Luffy yang menggunakan Gear 4 pun harus bertarung super mati-matian demi bisa menumbangkan Doflamingo. Nah, selain kemampuan, Doflamingo juga mengerikan secara relasi serta berbagai tindakannya di pasar dunia bawah One Piece. Number 4, Kuma. Berikutnya yang menempati posisi keempat adalah Kuma. Well, sebenarnya belum diungkap secara pasti soal gimana Kuma bisa menjadi si Chichibukai, budak, terus kelinci percobaan, padahal dirinya merupakan bagian dari pasukan revolusi juga. But tenang aja guys, satu persatu misteri Kuma telah dibongkar. Mulai dari hukumannya yang dikatakan seumur hidup, bahkan dikatakan Bonia juga di spoiler kalau Kuma merupakan ras yang spesial. Nah, untuk yang diketahui sekarang, Kuma memang menjadi sosok petarung yang mengerikan. Ingatkah kalian dengan momen perpisahan SAP Crew di Sabaody Island? Berkat buah iblis Nikyu Nomi, Kuma dapat memisahkan semua nakama tanpa kesulitan yang berarti. Well, buah iblis Kuma memang buah iblis yang multifungsi, baik untuk menyerang maupun bertahan. Ditambah perawakan yang besar menjadikan Kuma karakter secara peta kekuatannya paket yang sangat komplit. Number 3, Law. Urutan ketiga ditempati oleh Trafalgar di Waterloo. Karakter yang baru aja menerima bounty sebesar 3 miliar berry ini telah berkembang secara pesat khususnya setelah pertarungannya di Wano Kuni. Duetnya bersama Kid sukses menumbangkan Big Mom yang udah dikonfirmasi tewas oleh Pudding. So, berbekal pengalamannya melawan Yonko, kemampuan buah iblis OP Nomi semakin dipadu dengan kehebatan Law dalam menyiasati pertarungan. Ketika di pertemuannya melawan Kurohige ya, haki yang ditempa oleh Law pun sanggup mematahkan serangan buah iblis. Siap, Law benar-benar belajar banyak dari pertarungan Onigashima. Cara dia menjadi si Chichibukai pun cukup mengerikan, yakni mengirimkan banyak organ dalam ke angkatan laut sebagai pertukarannya menjadi si Chichibukai. Wow, ngeri kan? Gak cuma bertarung, Law juga ahli dalam dunia kedokteran. Number 2, Mihawk. Di posisi runner-up menjadi tempat untuk pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan Dracul Mihawk. Mentor dari Zoro ini bisa dibilang sama sekali belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun tetap saja, mendengar namanya aja pasti udah sukses bikin ketar-ketir. Ditambah ia punya reputasi sebagai Marine Hunter atau pemburu angkatan laut. Mihawk sekarang menjadi bagian dari Cross Guild dan menjalin kerjasama dengan Crocodile serta Buggy. Menarik melihat gimana kiprahnya dalam bergabung dengan organisasi. Apakah murni cuma untuk mendapatkan ketenangan semata atau akan melakukan pergerakan lainnya? Wow, satu hal yang membuat Mihawk wajib di posisi runner up ya adalah level kekuatan yang kemungkinan besar setara dengan Yonko. Seperti yang kita tahu, Mihawk merupakan rival dari Shanks. So, bisa dibilang ia sanggup mengimbangi Shanks yang seorang Yonko di saat banyak orang malah tumbang. Hanya saja Mihawk tak punya armada besar sehingga belum cocok menjadi Yonko. Diketahui Mihawk memiliki bounty sebesar 3 miliar 590 juta berry. The last one, Kurohige. And yang terkuat saat ini tentu saja Kurohige alias Marshal the Tits. Sama halnya dengan Buggy, ia menjadi mantan si Chichibukai yang menyabet gelar Yonko. Bedanya, gelar Yonko Kurohige bukan tipu-tipu ya, melainkan murni karena kehebatan yang telah ia lakukan di New World. Yami Nomi miliknya sukses mencuri buah iblis Gura Nomi dan bukan tidak mungkin akan ada buah iblis kuat lainnya yang bisa ia curi. Bahkan sebelum menjadi Yonko pun, Kurohige telah mengalahkan berbagai komandan dari Shirohige Pirate. Sebut aja Touch, terus S, bahkan Marco the Phoenix di Payback War berhasil ditumbangkan. Yang gak kalah hebat lagi tentu pertarungannya dengan Shanks, karena Shanks sampai mewanti-wanti agar tak melibatkan S dengan Kurohige. Karena Shanks seolah-olah tahu betul bahaya seorang Kurohige. Kini ia tengah berhadapan dengan Law. Hasil pertarungan mereka nanti juga akan memperjelas siapa yang terkuat sebenarnya.
Oke, itu dia tadi urutan mantan si Chichibukai terkuat. Gimana? Setujukah kalian dengan daftar yang Mister G buat? Atau kalian punya versi tersendiri? Coret-coret aja di komentar, oke? See you again next time. Adios, si Karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.